semua. Kita tepuk tangan yang kuat dulu. Kalau yang begini, ngamuk-ngamuk di dusun sagu dong, itu sekali. Tepuk lebih kuat lagi, tepuk lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Terima kasih. Selamat siang. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Lebih kuat. Lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih juga karena kita sudah bisa datangkan, kita punya pejabat-pejabat di Dusun Sagu. Ini tempat orang tua besarkan kita, orang-orang Papua. Di sana ada dusun ubi dan segala macam. Nah, kita bersyukur Tuhan ciptakan tempat ini kaya sehingga kita bisa punya cadangan makanan yang luar biasa. Untuk itu semua kita beri aplaus sebelum pimpinan HIPETA menyampaikan kata-kata kita. Kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu PJ Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah yang mewakili Pak Lukas, yaitu staf ahli bidang kemasyarakatan, SDM dan pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah. Kita kasih aplaus. Yang saya hormati dan banggakan Bupati Kabupaten Nabire Bapak Mesak Magai. Terima kasih, selamat siang sudah datang mengunjungi kami para petani di hutan-hutan Pak Bupati, hutan sagu. Yang saya hormati Bapak Kapolres Nabire atau yang mewakili Pak Wakil Kapolres Nabire. Kita kasih aplaus buat Pak Koyo. Yang saya hormati Pak Dandim 1705 Kabupaten Nabire atau yang mewakili Pak Danramil Nabire. Terima kasih. Dan saya hormati, saya banggakan dan saya cintai masyarakat adat, tokoh-tokoh adat, pemilik hak wilayah, pemilik negeri Kabupaten Nabire, 6 suku yang sudah hadir, Ketua Dewan Adat, Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Ketua Badan Musyawarah Adat, dan kepala-kepala suku yang sudah hadir bersama-sama kami di acara HIPETA. Kita kasih aplaus untuk tokoh-tokoh adat itu. Bapak Ibu peserta acara penanaman, panen dan penanaman sagu yang saya hormati. HIPETA memiliki 3 program kerja unggulan. Yang pertama adalah edukasi. HIPETA melakukan edukasi kepada masyarakat yang selalu disampaikan bahwa kita harus membantu atau menolong diri kita sendiri sebelum kita dibantu oleh orang lain. Setuju? Terima kasih. Yang kedua, HIPETA juga melakukan motivasi kepada anggota HIPETA. Motivasi-motivasi yang kita sampaikan untuk mendoktrin anggota HIPETA agar tetap fokus mengelola setiap komoditi yang dipilih untuk dikelola. Yang ketiga adalah pendampingan. Pendampingan yang dilakukan HIPETA membangun semua jaringan, mengkoneksikan anggota dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghidupkan program-program dari HIPETA. Salah satunya
kita telah melakukan koordinasi dengan para penyuluh di setiap distrik, di setiap kelurahan untuk dapat membantu para petani HIPETA. Itu adalah 3 program utama dari HIPETA yang perlu saya sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, kemudian juga kepada Pak Bupati Kabupaten Abide, dan program ini akan kami jalankan juga ke 7 kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Papua Tengah. Di dalam menjalankan program kerja ini, HIPETA bekerja keras siang malam bersama para pengurus. Kami telah menyiapkan satu koperasi konsumen yang akan menjadi hilir dari proses yang dibuat pada setiap kelompok tani. Saya mau ambil contoh seperti pengelolaan pada saat ini. Kita mengelola komoditi sagu di distrik Makemi, ada 6 kelompok yang telah kita bentuk dan kita edukasi mereka untuk tertib di dalam administrasi. Jadi kebun ini bukan kebun kosong, kebun bersertifikat, dan mereka juga telah membuat NPWP. Artinya kebun yang dikelola ini, kebun ini wajib pajak. Jadi perlu kita ketahui semua bahwa ada 292 kelompok tani. HIPETA telah menerbitkan 876 NPWP wajib pajak untuk kita sumbangkan ke kabupaten dan provinsi. Berikut perlu saya sampaikan kepada para petani, sekaligus ini bentuk sosialisasi, bahwa HIPETA telah mendorong peraturan gubernur nomor 45 tahun 2023 untuk melindungi para petani yang ada di Provinsi Papua Tengah. Jadi peraturan gubernur ini diinisiasi oleh para pengurus, kemudian kami dorong ke Biro Hukum, dan kami juga lakukan sosialisasi kepada dinas terkait bahwa para petani yang ada di dalam HIPETA perlu untuk diproteksi. Diproteksi baik secara moral maupun legalitas. Ini sangat penting sekali karena kebanyakan petani kita tidak bisa bertumbuh dan berkembang karena tidak ada proteksi yang serius. Sehingganya HIPETA melakukan langkah-langkah ini untuk memproteksi petani yang tergabung di dalam HIPETA. Jadi anggota HIPETA ini kita akan terus bergerak sampai kita jadi petani-petani yang konsisten. Dan di MUBES pertama, Ketua Umum telah menyampaikan bahwa para petani yang tergabung di dalam HIPETA akan saya dampingi selama 15 tahun. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, para petani. Saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa petani yang hadir di sini dari sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan, dan juga utara, saya sampaikan terima kasih karena sangat antusias. Tadi pagi kita sama-sama sepakat bahwa kehadiran anggota di sini karena suka, bukan karena dipaksa. Teman-teman suka dengan program ini, suka menjadi petani. Untuk itu kita hadir di sini. Terima kasih. Semoga Tuhan menolong kita untuk setiap program, setiap usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah, dan harapan saya segala macam aspirasi yang kita sampaikan dapat dijawab oleh pemerintah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, tetapi juga kita ada pemerintah pusat. Terima kasih dan selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita sudah mendengar sambutan dari Ketua Umum kita, Ketua Umum HIPETA. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari
Bapak Bupati Nabire, kabupaten yang kita banggakan ini. Silakan Bapak Bupati. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Nabire atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Kapolres dan dari TNI yang hadir di sini, dari pemerintah Provinsi Papua Tengah yang hadir mewakili Ibu Gubernur dan semua jajaran pemerintah Provinsi Papua Tengah yang hadir, kepala distrik dan aparat kepala kampung yang hadir di tempat ini, ketua dan semua pengurus HIPETA Kabupaten Nabire yang saya banggakan dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Nabire yang saya cintai. Pertama-tama saya ajak kita sekalian menaikkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian, maka kita diberi kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan untuk selagi kita hidup berkarya menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini saya berikan apresiasi kepada pengurus HIPETA Kabupaten Nabire yang punya niat besar untuk membangun sebuah embrio untuk mengangkat harkat dan potensi masyarakat kita di Kabupaten Nabire. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kabupaten Nabire ketika saya pimpin Kabupaten Nabire ini, saya punya program dan visi dan misi besar bagaimana upaya kesejahteraan masyarakat kita. Dengan saya bagi dalam Kabupaten Nabire ini 3 wilayah. Wilayah tersebut itu adalah wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah perkotaan, dan wilayah pegunungan. Karena masing-masing potensi untuk kita berdayakan masyarakat itu beda-beda sesuai dengan 3 zona yang tadi saya maksud. Tidak mungkin kampung-kampung di pulau itu kita bagi bibit kopi. Tetapi bagaimana kita upaya berdayakan masyarakat kepulauan dengan nelayan, dengan perikanan, itu yang kita upaya. Sepanjang pesisir juga sama, potensi pariwisatanya, potensi sagunya, dan sebagainya. Wilayah pegunungan tidak mungkin juga kita bagi bibit kelapa di daerah pegunungan. Tetapi ada potensi lain yang kita bisa kembangkan adalah kopi, coklat, dan sebagainya. Itu yang langkah-langkah yang kita akan berdayakan masyarakat kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, upaya pemerintah negara ini berikan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah. Ketika kita lihat itu ada orang lain katakan bahwa ada negatifnya, ada menindas kami orang Papua dan sebagainya. Tetapi kalau ketika kita lihat itu baik, tidak ada negatifnya, itu semua positif. Dalam rangka berdayakan orang Papua, kita harus tuang di atas negeri kita sambil menanti 2 hal. Semua orang Nabire, Papua Tengah, kita menanti 2 hal, tidak ada 3. 1, kapan Yesus datang, kapan saya mati. 2 itu saja yang kita sedang menanti. Selagi menanti 2 hal ini, marilah kita hidup mengedepankan kasih di antara kita. Itu yang paling penting. Orang yang memiliki kasih, pasti dia akan dapat hikmat daripada Tuhan. Orang yang memiliki hikmat, keluarganya akan diberkati, umurnya akan panjang, hidup baik, saling mengenal antara satu sama lain. Pada kesempatan ini seluruh warga masyarakat Kabupaten Nabire yang ada di tempat ini, saya mau pesan ada 2 hal. Kita semua wajib kasih asap dapur dengan hasil kerja kita. Jangan dengan uang togel. Jam ini ada bapak-bapak ini ada putar-putar di Singapura, sore nanti hitung-hitung di Sydney, sebentar juga nanti akan di Thailand. Ya.
Mama-mama, saya mau kasih tahu, jangan kasih asap dapur kalau ketika bapak bawa datang uang togel. Atau jangan dengan uang palang. Palang memalang di jalan itu tidak boleh. Itu Anda membatasi aktivitas petani lain. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa HIPETA harus konsolidasi semua distrik untuk proteksi kemampuan petani di masing-masing distrik. Tahun depan ini sudah mau 2 bulan lagi kita sudah akhiri tahun ini. Maka itu di tahun depan ini dalam penyusunan anggaran nanti kami akan alokasikan untuk pemberdayaan ekonomi dengan potensi lokal. Hari ini saya sudah proteksi masyarakat Kabupaten Nabire punya kemampuan untuk piara ayam potong sangat luar biasa. Ketika kalian mampu, untuk apa kita mau dapat pengiriman ayam potong yang dari Surabaya? Hidup di Jawa 28 hari, 2 minggu perjalanan dari Surabaya tiba di sini, lalu kita makan. Berarti rakyat Nabire ini pemakan bangkai ayam. Ya. Tidak boleh kita pemakan bangkai ayam. Itu harus kita tutup ketika masyarakat itu punya mampu. Saya mau sampaikan kepada HIPETA bahwa ini Kabupaten Nabire ini pemerintah tertua, punya aset besar di kabupaten ini. Satu aset nanti kita akan serahkan kepada HIPETA untuk menampung semua produksi masyarakat. Semua produksi masyarakat, produksi petani. HIPETA mampu pergi beli ikan dari Telukuman. HIPETA pergi mampu beli ikan mujair dari Totoberi. Harus jual di dalam kota. Kalau produsen masyarakat ini sangat tinggi, sedangkan konsumen rendah, HIPETA punya tanggung jawab. Cari tempat pasaran di mana kita bisa pasar. Entah di Intan Jaya, entah di Puncak Jaya, entah di mana, HIPETA punya tanggung jawab untuk pasaran di sana. Produksi masyarakat jangan gagal jual. Harus kita jadi konsumen untuk menampung itu semua. Maka itu saya berterima kasih kepada HIPETA. Mari nanti kita akan komunikasi. Bila perlu, HIPETA punya pasar tersendiri di dalam kota sentral Papua Utara. Masa kooperasi gotong royong Wonorejo dia punya pasar. Sekarang ide kita ini, gagasan ini sangat baik, maka HIPETA harus punya pasar tersendiri untuk pasarkan semua produksi masyarakat. Ya. Saya sangat gembira dan senang sekali ketika hari ini kita ada di kebun sagu di Makimi. Memang Tuhan sangat luar biasa karena di orang Eropa itu tanah ini tidak ada tanah di sana, padang gurun di daerah Timur Tengah, tapi hanya karena kemampuan mereka bisa jadikan lahan pertanian. Tapi Tuhan tempatkan kita di Papua seperti surga kecil. Kita tidak tanam saja batang singkong bulan depan kita sudah tanam petik daun singkong. Maka itu semua umat manusia dalam dunia ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang rendah, di bawah, sedang, dan tinggi. Maka kita orang Papua yang pendek-pendek orangnya ini Tuhan tempatkan di Papua yang tanah yang penuh dengan kaya raya. Kita tidak berkebun saja, pohon sagu sudah ada. Maka itu saya harapkan supaya Kabupaten Nabire yang dimana kebun-kebun kita sagu, jangan kita alihkan fungsi lain. Tetap kita mempertahankan pohon sagu yang ada ini. Karena orang Puncak Jaya juga kalau tidak makan papeda, dia datang makan papeda di Nabire. Hari ini pasaran semua ini konsumen banyak juga, tetapi sagu tidak pernah habis juga. Di mana pohon-pohon sagu? Ada di kita, ada di kebun kita, ada di dusun kita. Maka itu saya juga punya semangat besar untuk bagaimana berdayakan masyarakat kita. Dengan potensi produksi lokal ini sangat menentukan untuk kehidupan bagi Bapak Ibu sekalian. Maka itu HIPETA proteksi masyarakat mana di distrik mana yang kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peternakan, pertanian itu harus proteksi. Tapi hanya jangan darat saja, tetapi ikan dari Teluk Umar HIPETA harus pergi beli.
ikan dari Wapoga kita harus pergi beli pasaran di kota di sini. Karena selama ini kita lihat bahwa di sana produksi mereka sangat luar biasa produksi ikan di sana. Tetapi hanya sulit itu pasarannya. Sekarang kalau wadah seperti begini ada, saya pikir bahwa untuk ini bisa terjawab dan kesejahteraan masyarakat melalui produksi masyarakat, mereka bisa berdayakan diri sendiri mereka. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ini pemerintah Provinsi Papua Tengah sekarang ada di tengah-tengah kita. Ketika kita tarik menarik antara Provinsi Papua Tengah entah atau di Timika atau di Nabire, hari ini sukacita saya sangat besar karena ada dua hal. Yang pertama, ketika Provinsi Papua Tengah ada di Timika, pasti jabatan-jabatan tertentu yang eselon 4 bahkan juga sampai jabatan-jabatan tertentu kami orang Nabire hanya tidak pernah dihitungkan karena ini jarak antara Nabire ke Timika kami jauh. Dan juga masalah kebijakan sentuhan pemerintah provinsi karena biaya transportasi dan sebagainya ke kabupaten lain mungkin karena mahal transportasi sulit, maka sentuhan pemerintah provinsi Papua benar-benar akan terwujud di antara masyarakat Papua Tengah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kota ini menjadi kota sentral ekonomi sekawasan Papua Tengah. Sekarang kesiapan kita jangan jadi penonton, tapi kita semua jadi pelaku ekonomi untuk menghidupi keluarga kita. Jaminan keamanan harus terwujud. Masing-masing kampung jaminan keamanan harus jaga baik. Di kota Nabire ini, karena kota Nabire juga masalah yang kita harus perhitungkan adalah masalah jaminan keamanan. Tetapi saya pastikan bahwa ketika Provinsi Papua Tengah banyak kesatuan yang akan tambah di sini, entah itu Polda, entah itu Pangdam dan sebagainya, maka ada jaminan keamanan bagi masyarakat kita itu pasti akan terwujud. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, warga Nabire asli 6 suku pesisir dengan 2 suku di atas, kalian jangan jadi minoritas di Nabire, harus jadi mayoritas, harus jadi pelaku ekonomi. Jangan jadi penonton. Tanah jangan jual beli. Kebun Anda tetap kebun. Kebun Anda jangan jual. Karena kebun itu titipan Tuhan untuk anak cucu, bukan Anda pun. Ya. Kalau tanah kita jual kepada orang lain, kalau Anda besok ini bikin rumah di atas lautan di sana, di hadapan Tuhan kita yang akan berdosa, dosa berkarung-karung. Ya. Lahan itu jadikan kebun. Itu yang saya sampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya orang pikir saya tidak pernah pohon tanam sagu. Bibit dari Makini saya pernah tanam di kampung saya di Ororo. Bibit sagu dari Makini saya pernah tanam di Ororo. Saat ini saya belum panen. Nanti panen hipeta ya nanti akan panen. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Luar biasa, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bupati kita, Bupati Nabire, Bapak Abesak Magai. Beliau sampaikan kebun itu milik anak cucu, bukan milik kita, jadi tidak boleh jual. Terima kasih Pak Bupati, pesan yang sangat baik. Kita akan masuk kepada sambutan berikut yang langsung membuka acara panen dan penanaman sagu, yaitu dari PJ Gubernur Papua Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan Otsus. Kepada Bapak kami berikan kesempatan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan sambutan Ibu PJ Gubernur. Yang saya hormati Bapak Bupati Nabire. Biasanya kalau ada acara Bapak biasa tidak datang diwakilkan, tapi kalau untuk petani Bapak hari ini datang di kebun sagu. Nah ini luar biasa, dan saya lebih luar biasa lagi Hipeta bisa datangkan Pak Bupati di kebun sagu ini. Kami biasa undang apa di gedung biasa Bapak mewakilkan, tapi kalau untuk petani Bapak dia bisa datang. Ini
Ini satu keunikan dari Bapak Bupati dan ini satu hal yang sangat positif karena itu yang tadi saya sampaikan bahwa ujung tombak untuk memproduksi makanan itu adalah petani. Jangan anggap sepele peran petani. Nah, harus kita berdayakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Ibu Gubernur dalam sambutannya beberapa kali menegaskan bahwa dalam mengantisipasi kelangkaan pangan, maka diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan potensi lahan yang tersedia baik dari darat maupun air untuk meningkatkan produksi pangan guna memenuhi kebutuhan pangan daerah. Dalam pengembangannya harus diperhatikan komoditi mana yang menjadi unggulan sumber daya di wilayah kita, sehingga dapat memberi nilai tambah ekonomi atau peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mendukung akan pelestarian potensi pangan lokal termasuk sagu. Sagu merupakan salah satu makanan pokok bagi sebagian masyarakat kita di Provinsi Papua Tengah. Sagu tidak hanya akan menjadi makanan lokal, namun sagu juga melekat kuat dalam sendi-sendi kehidupan dan budaya masyarakat Papua. Sejak dahulu, para leluhur menganggap sagu sebagai lumbung pangan. Karena seluruh bagian dari pohon sagu dapat dimanfaatkan, mulai dari akarnya yang dapat menyimpan air, kayunya yang kuat dapat dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan, daunnya sebagai atap rumah, dan tepung sagu untuk dikonsumsi sehari-hari. Dalam 100 gram sagu, Bapak Ibu sekalian, terdapat 94 gram karbohidrat, 0,2 gram protein, 0,5 gram serat, 10 mg kalsium, dan 1,2 mg zat besi, serta 355 kalori. Luar biasa kandungan yang dikandung oleh sagu. Saya secara pribadi menaruh hormat dan respek kepada HIPETA ini, karena HIPETA ini berdiri juga baru, tapi mereka bisa membaca perubahan lingkungan strategis yang ada. Ya, kenapa? Dia menghimpun petani, menjembatani petani untuk berkomunikasinya ke pemerintah. Kan mungkin tiap hari petani ini berbondong-bondong pergi ke kantor gubernur atau pergi ke kantor bupati untuk menghadap Pak Bupati, iya kan? Harus ada yang mengorganisir. Itulah salah satu fungsi organisasi HIPETA ini. Jadi ketika bapak-bapak para gapok ini, gabungan kelompok tani ini punya kepentingan dengan pemerintah, ada yang menjembatani menghadap ke Pak Bupati atau menghadap ke gubernur, ibu petani saya butuh ini. Petani saya di sana ada produknya ini, mungkin untuk pemasarannya harus dibentuk ini. Dan gubernur punya kaki tangan di bawah, namanya dinas teknis. Petani banyaklah berhubungan dengan dinas pertanian. Di sana di Provinsi Papua Tengah, dinas pertanian itu membawahi banyak urusan. Ada 4 kalau saya tidak salah: pangan, kelautan, perikanan, pertanian. Mana lagi di dinas koperasi, ada membawahi beberapa kegiatan koperasi, UKM, dan perdagangan. Silakan Pak Ketua HIPETA itu ada hal-hal teknis yang harus dibicarakan, berkoordinasi dengan mereka, para pimpinan OPD. Masalah lingkungan, kehutanan, pertanahan, itu ada kepala lingkungan hidup, kehutanan. Tadi Pak ini Bapak Yan Pugu, sahabat saya, hadir juga pada kesempatan ini karena beliau punya perhatian yang besar terhadap para petani.
sesuai dengan moto pada kegiatan ini, yaitu sagu yes, gizi buruk no. Nah ini, sekarang pemerintah Provinsi Papua Tengah punya 3 program: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita sekalian dalam melaksanakan kegiatan yang baik ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sakti, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nabire 24 Oktober 2023. Penjabat Gubernur Papua Tengah tertanda Dr. Ripka Haluk SOS MM. Sebelum saya turun dari podium ini, saya sampaikan bahwa kehadiran kami nanti di sini dalam rangka itu juga menyaksikan, ada di samping kiri saya itu cara pengolahan sagu atau panen sagu, dan kita akan bersama-sama ke nanti ada lokasi yang di sebelah sana untuk menanam sagu kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kembalikan. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama bersama Bapak staf ahli dari Provinsi Papua Tengah, dan kami minta kesediaan Bapak Bupati bersama-sama dengan para undangan untuk bersedia mengambil tempat di tempat panen sagu secara tradisional. Sementara Pak, kami masih panen secara tradisional. Jika di kemudian pemerintah bisa mendukung, kami bisa ada pabrik, industri, rumah tangga untuk Kampung Makini. Mana sarung tangan? Ada sarung tangan? Biasa pegang kok. Oke, lanjut Bapak. Ya. Mewakili penjabat Gubernur Papua Tengah menyerahkan secara simbolis sagu hasil panen masyarakat di distrik Makini. Bapak sebagai orang nomor 1 di wilayah Makini, semoga ini dapat menjadi perhatian Bapak bagaimana sagu ini bisa dapat mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Makini. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Maka momen ini akan menjadi momen sejarah bagi kita semua dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dan semua ini kita harap supaya masyarakat ini kita berdayakan dengan produksi masyarakat dengan potensi lengkap. Maka hari ini kita ada di sini, tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat Wapogang, masyarakat Teluk Umar, masyarakat Yau juga akan berdampak dari perayaan ini, dan saya menyampaikan terima kasih atas wadah dan inisiatif yang sudah terbangun melalui Ibenda akan bermanfaat, dan melalui ini pemerintah pun akan perhatian fokus dalam rangka pemberdayaan masyarakat kita. Terima kasih Tuhan memberkati orang semua. Tepuk tangan semua. Luar biasa. Yang menjemput kepala distrik dengan para kepala kampung. Kita Kabupaten Nabire ini kota sentral di Papua Tengah. Ini sekarang konsumen orang yang konsumsi sagu ini sangat tinggi sekali. Nasi itu ada diabetesnya. Nasi itu ada nasi palsunya, nasi plastiknya. Tetapi sagu tidak ada plastik, kecuali sagu isi di plastik. Maka itu
hari ini kita ini kan aparat pemerintah yang sama-sama ada di masyarakat kita. Jadi kita punya tanggung jawab besar untuk dusun sagu, kebun sagu, jangan coba-coba alihkan fungsi lain. Ya, karena ini lahan ini tadi saya sampaikan bahwa ini titipan anak cucu kita. Sebelum daripada kita, ini tete orang sudah makan juga. Tapi hari ini kita mau makan juga. Nanti mereka akan makan juga. Maka ini tanggung jawab besar untuk kita orang Makimi, kebun kita ini jaga baik. Itu yang pesan saya yang saya sampaikan kepada warga masyarakat. Sehingga sekarang suatu saat orang Makimi bukan nanti akan pergi jual. Tetapi ketika konsumen itu akan bertambah, nanti orang akan datang pesan. Orang akan pesan di sini. Kota Jayapura, di mana-mana warung papeda tersebar di Jayapura. Sekarang Jayapura, jika kita bagi provinsi ini kan berapa provinsi sehingga sudah aktivitas kita itu sudah lain. Tapi tadi sambutan Ibu Gubernur disampaikan oleh Pak Ukas bahwa Provinsi Papua, ada berapa provinsi yang ada di Papua Tengah ini, APBD terbesar di Provinsi Papua Tengah ada di berapa provinsi di Papua itu ada di Papua Tengah. Uang ini jangan mereka bawa pulang, tapi bagaimana kita upaya untuk uang itu kita juga ambil bagian dalam pengelola keuangan. Nanti tahun depan saya akan alokasikan anggaran untuk lewat di peta. Saya akan alokasikan, tetapi ketika masyarakat itu mereka sudah togok sagu, datang beli di Taman Gizi yang sedang kita tata, bagian sebelah Pasar Mamama, bagian atas itu coba nanti kita bikin untuk di peta, supaya produksi masyarakat ini jadikan market satu untuk di situ sayur kah, ikan kah, beli di situ dan nanti di situ pasarkan sehingga orang datang beli. Atau di Samabusa atau di Nabire bagian barat. Itu yang saya harapkan supaya kita berdayakan masyarakat kita. Masyarakat kita jangan jadi penonton. Orang lain datang, cara usir untuk orang pendatang itu kita sendiri pelaku ekonomi lalu kita usaha. Usir. Bukan bunuh-bunuh ojek, bukan bakar kantor, bukan bakar rumah. Setuju, Tetapi kita buka kios, kita buka bengkel, itu lalu kita akan usir orang. Supaya kita jadi tuang, kita jadi pelaku ekonomi di Kabupaten Nabire. Baik. Terima kasih. Bapak, Ya. Luar biasa, tidak terasa. Terakhir, selanjutnya kita akan masuk pada acara penyerahan buku rekening para petani HIPETA sejumlah 292 kelompok secara simbolis. Tadi Ketua HIPETA sampaikan bahwa ada sekitar 292 rekening kelompok HIPETA. Jadi di sini ini rekening ini tidak ada isinya. Cuma HIPETA buka rekening, satu rekening 100.000. Nah, maka itu ini kesempatan ini saya dengan Kepala Bank Papua, rekening ini secara simbolis kami serahkan, tapi kembalikan kepada Kepala Bank Papua dulu. Nanti saya akan tambahkan di sini modal awal ini 1 juta di rekening. Setelah itu
Mungkin bulan depan tanggal 10 kah begitu nanti datang ambil lagi. Itu yang saya sampaikan. Luar biasa untuk spontanitas Bapak Bupati. Ya, kita tepuk tangan untuk Pak Bupati. Tidak gampang. Ya, terima kasih Bapak. Jadi ini simbol saja. Kita semua pasti punya, kita akan terima. Terima kasih Kepala Bank Papua sekali lagi. Terima kasih pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dan terima kasih Bapak Bupati yang sudah memberikan modal bonus hari ini. IP buka dengan 100.000, Bapak timpa dengan 1 juta. Tidak kosong.